Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizan Nurafiki Farhadi Praseva, NIM 1819 1040 1030 dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember dari kelas Manajemen Industri kelas A yang dibimbing oleh Ibu Adi Susanti STMT. Adapun tujuan pembuatan vlog ini adalah sebagai wawasan bagi kita semua terkait permasalahan industri yang terjadi serta sebagai tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Industri tahun ajaran 2020-2021. Sebelum menonton video ini, aku pengen banget kalian semua bantu aku dengan cara mensubscribe channel ini. Karena bila kita berbuat baik pada orang lain, Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Iya. Subscribe, woi. Cepat. Thank you guys. Nah oke, sekarang kita masuk ke soalnya dulu ya. Dari soal studi kasus yang diberikan, sebuah pabrik atau perusahaan terkenal di Surabaya yang bergerak di bidang consumer goods atau barang konsumsi ingin menerapkan sistem manajemen terpadu untuk mendapatkan sertifikasi pada 3 jenis sistem manajemen. Pertama, sistem manajemen mutu, kemudian sistem manajemen lingkungan, serta sistem manajemen keselamatan kerja. Lalu untuk memudahkan implementasi atau perwujudan dari ketiga sistem manajemen ini, maka pihak manajemen Puncak ingin melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan perusahaan. Ternyata dari hasil studi pendahuluan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, terlalu banyak penurunan mutu produk sehingga mempengaruhi penjualan produk yang cenderung menurun. Yang kedua, tingkat kinerja karyawan pabrik masih di bawah standar. Yang ketiga, tingkat penerangan pabrik masih di bawah standar. Yang keempat, tingkat kebisingan pabrik masih kelewat batas dikarenakan perangkat safety yang belum memadai. Yang kelima, banyak kuesioner dari para pekerja menyatakan bahwa mereka sering merasa sakit dari debu serta gas bahan organik dari tempat mereka bekerja. Selain itu, suhu dan tingkat kelembapan di tempat kerja juga kurang pemantauan. Yang keenam, tingginya jumlah kecelakaan kerja akibat luka atau cedera. Banyak pekerja mengalami cedera otot akibat kesalahan cara memindahkan barang yang berat atau pegal-pegal ringan yang dialami oleh karyawan bagian administrasi sehingga cukup sering menimbulkan absensi karyawan. Anehnya, seluruh kecelakaan kerja yang terjadi tidak ada pelaporannya secara resmi. Pada saat dipertanyakan, maka jawaban para pekerja lapangan beserta manajernya adalah tidak apa-apa, tidak pernah ada kecelakaan yang berakibat luka serius atau kematian. Oke, sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh pihak manajemen Puncak untuk memperbaiki semua temuan yang ada pada studi pendahuluan sebelum melakukan implementasi sistem manajemen terpadu pada pabrik atau perusahaan tersebut? Maka tentu seluruh hal tadi, seluruh problematika yang ada pada industri tadi, maka harus diperbaiki semuanya dari A sampai Z. Maka menurut saya yang sebaiknya dilakukan pertama kali adalah memperbaiki tingkat kinerja karyawan agar sesuai dengan standar atau mungkin bisa lebih standar yang ada. Karena sedikit percuma bila bagian industri sudah kita tingkatkan sedemikian rupa, sudah kita baguskan sedemikian rupa, namun bila bagian pekerja atau karyawan masih di bawah standar. Adapun dalam memperbaiki kinerja karyawan, maka saya menitik beratkan pada 3 poin, yaitu pada karakteristik kepribadian, yang kedua adalah pengalaman kerja, dan yang ketiga adalah pengetahuan dasar terkait tugasnya karyawan atau pekerja tersebut dalam perusahaan atau industri yang berkaitan. Yang pertama adalah karakteristik kepribadian. Di antaranya adalah terkait mengatur emosi, tingkat kesabaran, kemudian tingkat keuletan, kerajinan, dan lain sebagainya. Karena bila terlalu banyak sifat negatif yang ada pada diri pekerja maupun karyawan, tentu akan menurunkan produktivitas dari kinerja mereka dan akan berpotensi untuk menimbulkan sebuah kecelakaan kerja. Dan tentunya hal ini harus diberikan pelatihan khusus terkait kepribadian mereka, entah tentang mental, tentang EQ, emotional question, dan lain sebagainya. Yang kedua dan yang ketiga ini berkaitan terkait pengalaman kerja serta pengetahuan umum tentang tugasnya pada perusahaan atau industri terkait. Tentu, bila seorang karyawan atau seorang pekerja tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin dengan baik dan benar, maka tentu hal itu akan merugikan dirinya sendiri karena dapat menimbulkan kecelakaan kerja, dan tentunya bila ia salah mengoperasikan akan merusak mesin tersebut dan tentunya akan merugikan perusahaan yang berkaitan. Adapun faktor-faktor lain yang harus diperbaiki setelah meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan, kemudian melalui seminar dan lain sebagainya, desain peralatan maupun alat pengaman. Karena 2 hal ini tentu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dalam dunia industri ataupun perusahaan. Tidak kalah pentingnya pada poin pertama di studi kasus yang tadi, di antara masalah yang ada adalah banyak penurunan mutu dari sebuah produk sehingga mempengaruhi penjualan produk yang pastinya cenderung menurun karena konsumen tentunya ingin mendapatkan produk yang sangat baik, yang sangat bagus dengan harga yang paling murah. Sebagai pihak manajemen Puncak ada baiknya untuk mencari supplier baru atau mencari sumber yang baru bila dirasa tempat yang selama ini digunakan untuk mengambil produk sebelum diolah itu kualitasnya sudah menurun, maka mencari tempat yang lain yang lebih bagus. And some romance. Oke, sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Yang kedua, jika Anda adalah direktur utama pada pabrik atau perusahaan tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Yang pertama tadi adalah manajemen Puncak, sedangkan yang kedua adalah direktur utama. Sebelum saya menjawabnya, maka ada baiknya kita ketahui dulu secara umum apa sih perbedaan antara manajer dan direktur. Manajer adalah kepala unit atau divisi khusus organisasi dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Adapun direktur adalah seseorang yang dipilih oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan untuk memantau dan mengatur kegiatan perusahaan sesuai dengan visi perusahaan.
Jadi manajer itu dia kayak terjun langsung, dia kayak mengatur rencana jangka pendek. Adapun direksi itu bagian atas mengatur para manajer. Jadi kalau manajer itu mengatur para pekerja, maka direktur itu mengatur para manajer. Jadi seorang manajer itu bersifat eksekutif dan langsung memerintah. Jadi langsung kayak memberikan perintah khusus kepada para pekerja ataupun karyawan. Kamu sebaiknya ngapain, dia harus ngapain, sekarang harus begini, kalau mau alat yang ini harus seperti ini. Adapun direktur adalah murni menentukan dan legislatif. Jadi ya kayak pemberi peraturan gitu. Nah, jadi yang boleh ngerombak ataupun merubah peraturan dari sebuah perusahaan itu adalah direktur, sesuai dengan oleh para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui tadi, bahwa direktur itu diantara wewenangnya adalah untuk memberikan peraturan pada dalam sebuah perusahaan, dan adapun manajer adalah melaksanakan peraturan yang diberikan oleh direktur tadi untuk dikerjakan oleh para karyawan maupun pekerja yang ada. Sehingga bila pertanyaannya adalah adalah jika Anda adalah direktur utama pada pabrik atau perusahaan tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan masalah-masalah ataupun problematika tersebut? Maka tentunya jawaban yang paling tepat sebagai direktur adalah kita menstruktur ulang seluruh organisasi tersebut, mulai dari manajemen kinerja di pabrik dan di kantor pusat. Contohnya, menerapkan aturan dan standar yang baru. Jadi, karena sudah terlalu banyak kerusakan yang ada, seperti lampunya nggak terang, kemudian ada debu dan gas yang bocor, belum lagi banyak karyawan yang banyak yang sakit tapi nggak ngelapor, juga kinerja mereka juga sangat turun. Maka tentu kita harus menstruktur ulang seluruh peraturan yang ada. Dari pembentukan kebudayaan yang baru, diantaranya ada unfreezing, cognitive restructuring, dan refreezing. Adapun unfreezing sendiri adalah merupakan pencairan aturan-aturan atau kebudayaan yang lama. Bisa juga merupakan perombakan total aturan dan kebudayaan lama. Jadi yang peraturan dulu karena terlalu banyak ada kecelakaan pada industri, maka ya diganti aja. Kemudian cognitive restructuring, setelah dihancurkan aturan yang lama, maka kita membuat aturan ataupun kebudayaan yang baru agar kerusakan-kerusakan yang sebelumnya terjadi dapat diminimalisir sehingga menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah refreezing. Setelah aturan dan kebudayaan baru telah terbentuk, yang dilakukan di sini adalah menetapkannya dan mulai menggunakannya untuk era organisasi yang baru. Karena fungsi dari direktur sendiri itu bukan yang terjun ke lapangan terus nyuruh-nyuruh para pekerja, tapi memberikan sebuah peraturan dalam mengelola sebuah perusahaan ataupun industri. Oke, sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Yang ketiga, buatlah dan jelaskan program K3 yang menerapkan konsep K3 ergonomis untuk meningkatkan kualitas K3 pabrik atau perusahaan tersebut agar jaminan atas kesejahteraan psikologis serta kesehatan dan keselamatan karyawan siap untuk sertifikasi sistem dan manajemen terpadu. Belum itu ada baiknya biar kita mempelajari terlebih dahulu apa itu K3 ergonomis. Ergonomik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon dan nomos. Dengan penerapan ergonomi ini, maka akan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga kerja menjadi lebih produktif dan efisien, serta adanya jaminan kualitas kerja. Jadi K3 ergonomis ini itu, bila sistem K3 ini dilakukan, maka akan meningkatkan produktivitas dari para pekerja maupun dari para karyawan yang ada. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal dengan sistem manajemen K3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan dari atas hingga bawah, dan tidak bisa terlepas dari hal tersebut tentunya. Ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja manfaat yang akan kita dapatkan bila kita menerapkan sistem K3 dalam dunia industri. Yang pertama, mencegah serta mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, menciptakan tempat kerja yang aman dari kerusakan maupun kecelakaan kerja yang lainnya, sehingga dapat melindungi investasi barang-barang yang ada dalam perusahaan, serta dapat membuat tempat kerja yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi serta produktivitas kerja karena menurunnya biaya kompensasi ataupun sakit yang diderita oleh para karyawan. Dari banyaknya masalah yang tadi, maka setiap masalah tentu ada solusinya tersendiri. Berkaitan dengan cedera ataupun kecelakaan yang dialami oleh para pekerja, maka solusinya adalah kita memberikan training ataupun seminar kepada para pekerja maupun karyawan terkait cara mengoperasikan mesin produksi secara aman. Karena bila tidak aman ya pasti akan menyakiti diri sendiri kan. Kemudian beberapa yang juga ada yang cedera otot karena memindahkan barang yang berat tapi tidak sesuai prosedur. Maka solusinya adalah barang-barang berat tersebut maka dikeluarkan melalui alat berat juga, melalui kendaraan keluar atau mungkin dipindahkan ke tempat yang lain agar lebih aman untuk para pekerja biar nggak cedera otot lagi. Caranya yang lain adalah kebersihan lingkungan kerja. Maka tentunya pengontrolan kebersihan dan memberikan program pembersihan secara berkala. Jadi ya entah setiap pekan atau mungkin setiap bulan atau setiap 2 pekan sekali akan dilakukan pengecekan kebersihan di seluruh
tempat kerja. Kemudian di antara problematika yang tadi itu adalah penyakit karena menghirup gas dan debu hasil produksi. Maka tentunya memberikan safety gear yang memadai, misalnya masker. Jadi dikasih masker, mungkin masker N95 yang bagus gitu ya, yang benar-benar melindungi. Solusi lain pasti tentunya adalah untuk menutup kebocoran gas tersebut. Tapi kalau misalkan gas tersebut memang terus-menerus keluar dan tidak bisa kita kontrol, ya udah mau nggak mau maka karyawan yang ada ya harus memakai masker N95 sebagai upaya untuk mengurangi tingkat penyakit yang dihasilkan oleh gas dan debu tersebut. Adapun tentang kebisingan, ya karena kalau kita kerja terus ada suara yang berisik yang ganggu, itu kan jadi kayak gimana ya? Jadi kayak ganggu gitu gak sih? Jadi keganggu. Maka para pekerja ataupun karyawan bisa diberikan earmuff agar dengarnya tidak rusak. Earmuff itu kayak gini, semacam headset. Oh iya, gak lupa juga nih, lampu-lampu itu juga diberikan penerangan yang memadai, nggak terlalu terang, nggak terlalu redup, sesuai dan harus pas. Ya biar kerjanya juga enak kan. Bila semua hal tadi, semua K3 yang diberikan tadi itu berhasil dilaksanakan, maka tentunya terwujudlah perusahaan yang nyaman dan aman. Dan siap untuk mendapatkan sertifikasi terkait manajemen terpadu. Oke, sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Yang keempat, buatlah dan jelaskan program marketing sederhana untuk pengiklanan produk dari pabrik atau perusahaan tersebut untuk meningkatkan penjualannya. Keempat, pertanyaannya tentang marketing sederhana. Untuk pengiklanan dari sebuah produk dari pabrik atau perusahaan tersebut. Menariknya, dari studi kasus yang ada, ini tidak mendeskripsikan secara pasti apa produk yang dihasilkan oleh pabrik atau perusahaan ini. Hanya bidang consumer goods. Yang ini tuh bisa sebagai bahan yang konsumsi, yaitu goods ini tuh bukan kebaikan-kebaikan ya, tapi goods ini tuh barang. Jadi consumer goods itu adalah barang yang dikonsumsi. Jadi bisa seperti TV kan juga barang dikonsumsi. Gak sih, lebih ke makanan minuman gitulah ya. Maka ini kita pakai cara umum aja dari teori manajemen pemasaran yang dikenal dengan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dan ada juga banyak hal yang lainnya. Yang pertama adalah segmenting, yang perjelas produk yang kita hasilkan itu dibuat untuk kalangan siapa. Misalkan ini memproduksi makanan untuk bayi, ya maka kita jualannya ke ibu-ibu yang baru melahirkan. Gak mungkin kita jualan itu ke anak-anak remaja, nggak cocok. Kemudian yang kedua adalah targeting. Bagaimana caranya agar segmen yang dituju, misalkan nih kita tuh punya produk ini untuk ke kalangan si A, untuk kalangan si B, untuk anak bayi, misalkan yang ini untuk orang-orang di pegunungan, ini untuk orang-orang di perdesaan, ini untuk di perkotaan. Maka harus kita pikirkan bagaimana caranya agar produk kita ini sampai kepada mereka, agar para konsumen itu mau membeli produk yang kita buat. Maka ini pun juga tergantung, misalkan untuk yang di perdesaan, ya maka kita bisa menggunakannya lewat TV aja, karena kalau di perdesaan kan rata-rata pada nonton TV ya. Tidak halnya dengan yang di perkotaan. Kalau di perkotaan ya kita mungkin bisa pasang iklan di sosmed, karena kalau orang-orang kota sekarang kayaknya udah jarang nonton TV, mereka lebih seringnya bukan nonton sih, lebih ke main sosial media seperti Instagram, YouTube, dan semacam. Kemudian yang ketiga yaitu positioning, yaitu memberikan persepsi atau pemikiran terhadap target market atau konsumen kita. Bukan konsumen sih, masih calon konsumen dan segmen yang dituju mengenai produk value atau nilai produk yang diberikan sehingga membedakannya dengan kompetitor lain. Contohnya boleh bawa produk ke sini kan ya, kita ngantuk tapi nggak sempat ngopi, akhirnya kita pakai permen, ya udah deh kopi kok, gantinya kopi. Semacam itu sih, seperti positioning, ya semacam dengan branding juga ya, membuat branding sebuah produk. Jadi misalkan juga kita memproduksi susu bayi, maka kita juga meyakinkan kepada calon konsumen bahwa susu bayi kita itu aman untuk bayi dan memiliki nilai gizi yang sangat cukup, ya semacam itu. Bye-bye. Oke, dari soal studi kasus yang ada serta pertanyaan yang diberikan, alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Atur nuhun, syukron, arigato, danke, samida, terima kasih, thank you. I love watching them. Udah kan? Bahwa kuesioner. Ada pada mencegah sebuah kekelacaan. Ya biaya pengeluaran atau kompensasi untuk mengiklan restructuring. Terus maka kita harus menggunakan